Halo semuanya, kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan penyakit akibat parasit. Dengan saya, Arif Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Duryandini dengan NIM 2402429. Perkenalkan, nama saya Alisa Neti Suryawardani dengan NIM 2402428. Apa itu parasit? Parasit adalah organisme yang hidup pada atau di dalam makhluk hidup lain, atau disebut inang, dengan menyerap nutrisi tanpa memberi bantuan atau manfaat lain padanya. Contoh parasit, misalnya cacing di dalam perut, dan protozoa plasmodium atau penyebab malaria di dalam darah. Parasit dapat menyerang manusia dan hewan, serta menurunkan produktivitas inang yang ditumpanginya. Ilmu yang mempelajari parasit disebut parasitologi. Struktur protozoa plasmodium. Polarins, struktur di bagian ujung plasmodium. Rhoptris, organel berbentuk botol yang berperan dalam invasi sel inang. Mikrotubul, struktur yang mendukung bentuk sel. Apikoplas, organel yang berperan dalam metabolisme parasit. Mikronemi, organel yang terlibat dalam perlekatan dan invasi sel inang. Golgi apparatus, organel yang memproses dan mengemas protein. Mitokondria, organel yang menghasilkan energi sel. Endoplasmic reticulum, jaringan membran yang terlibat dalam sintesis protein. Dan lipid, nukleus, pusat kendali sel yang berisi materi genetik. Penyakit akibat parasit. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit atau protozoa dari genus Plasmodium sp yang dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Plasmodium terdapat 5 spesies yang utama dari jenis Plasmodium sp yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium oval, dan Plasmodium knowlensi. Penyakit akibat parasit. Siklus hidup Plasmodium sp dimulai saat manusia digigit oleh nyamuk Anopheles dan melepaskan sporozoid. Sporozoid akan masuk ke dalam hati dan bertransformasi menjadi skizon. Skizon akan rusak, melepaskan merozoid dan mulai untuk menginfeksi eritrosit. Siklus sel darah merah Plasmodium sp yang akan mendekomposisi hemoglobin dan menyebabkan perubahan bentuk dari eritrosit yang terinfeksinya sehingga merangsang limpa untuk menghancurkan eritrosit yang akan mempengaruhi terjadinya penurunan kadar hemoglobin. Plasmodium falciparum merupakan salah satu organisme penyebab malaria dan termasuk jenis yang paling berbahaya jika dibandingkan dengan jenis Plasmodium lain yang menginfeksi manusia, yaitu Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, dan yang baru ditemukan saat ini yaitu Plasmodium knowlensi. Plasmodium falciparum memiliki durasi infeksi terpendek, namun menyebabkan parasitemia tertinggi, gejala terberat, dan periode inkubasi terpendek. Infeksi kronis Plasmodium falciparum dapat mengakibatkan komplikasi malaria yang serius, seperti malaria cerebral, malaria dingin, anemia parah, gagal ginjal, edema paru, hingga respirasi akut sindrom distres. Hipoglikemia, shock, koagulasi intravaskuler diseminata, dan kelainan hati. Penyebaran penyakit malaria tergantung pada interaksi agen, host, dan lingkungan. Prevalensi malaria dipengaruhi oleh usia dan gender. Usia kerja 15-64 tahun menunjukkan prevalensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan usia dini, yaitu 0-14 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, prevalensi laki-laki lebih sering dibandingkan perempuan. Hal ini akan berkaitan dengan aktivitas laki-laki yang memiliki kecenderungan untuk beraktivitas di malam hari. Faktor lingkungan merupakan faktor yang sangat dominan sebagai penentu kejadian malaria pada suatu daerah endemis malaria. Penurunan kadar hemoglobin rentan terjadi pada kelompok usia tertentu, seperti balita, anak-anak, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui. Prevalensi penurunan kadar hemoglobin sampai menyebabkan anemia pada penyakit malaria akan lebih sering terjadi pada yang berusia kurang dari 5 tahun. Anemia dapat terjadi karena pecahnya eritrosit. Derajat anemia tergantung pada spesies parasit yang menyebabkannya. Plasmodium falciparum menginfeksi eritrosit muda dan eritrosit matang. Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale hanya menginfeksi eritrosit muda yang jumlahnya hanya 2% dari seluruh eritrosit.
Anemia tampak jelas pada malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum dengan penghancuran eritrosit yang cepat dan hebat. Sedangkan anemia yang disebabkan oleh Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, dan Plasmodium knowlesi umumnya terjadi pada keadaan kronis. Gejala penyakit malaria. Tanda dan gejala malaria dapat meliputi demam, panas dingin, perasaan tidak nyaman secara umum, sakit kepala, mual dan muntah, diare, sakit perut, nyeri otot atau sendi, kelelahan, pernapasan cepat, detak jantung cepat, dan batuk. Cara mencegah agar tidak terjangkit malaria. Penggunaan kelambu bersektisida. Penggunaan kelambu merupakan strategi pencegahan malaria yang paling penting dan harus segera dilaksanakan untuk mencapai upaya pemberantasan yang berkelanjutan. Menggunakan kelambu dapat menghindari kontak langsung antara nyamuk dan manusia. Dan menggunakan kelambu dapat mencegah penyakit malaria dibandingkan dengan tidak menggunakan kelambu. Yang kedua, penggunaan obat anti nyamuk. Malaria juga dicegah dengan penggunaan obat anti nyamuk atau riperen. Hal ini menjadi pilihan bagi mereka yang tidak mempunyai kebiasaan memakai kelambu. Selain harganya murah, riperen juga mudah didapatkan di pasaran. Yang ketiga, kebiasaan keluar rumah pada malam hari. Upaya pencegahan malaria lainnya yaitu dengan membatasi kebiasaan keluar rumah pada malam hari. Masyarakat memiliki kebiasaan keluar rumah pada malam hari tanpa mengenakan pakaian pelindung atau baju berlengan panjang. Pengobatan penyakit malaria. Penggunaan obat anti malaria untuk meningkatkan efektivitas pengobatan malaria. Terapi kombinasi berbasis